warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Pada video saya kali ini kita membahas tentang hanya dengan satu kali pertemuan saja semua masalah, terutama masalah psikologi yang terjadi pada dirinya beres. Bahkan perubahan apapun yang dia inginkan, hanya dengan satu kali pertemuan saja semuanya beres. Untuk dapat memahami hal tersebut, yuk kita simak video saya berikut ini. Hipnoterapi hanya dengan satu kali pertemuan saja semua beres, baik itu masalah psikologi hal lainnya yang Anda inginkan, bahkan Anda ingin berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Orang-orang berharap datang ke hipnoterapis hanya dengan satu kali pertemuan saja itu dapat terjadi, tapi pada faktanya ternyata itu tidak dapat terjadi. Anda bisa simak kembali video saya minggu lalu tentang dengan hipnosis dapat berubah menjadi apa saja. Ya, di sana saya jelaskan tidak semudah itu untuk berubah. Karena jika semudah itu, maka buat apa ada sekolah, buat apa ada buku, buat apa ada seminar, buat apa ada simposium, buat apa ada pelatihan dan lain sebagainya. Karena cukup dengan tukang-tukang hipnosis, tidur, sugesti, bangun dan berubah. Itu tidak seperti tersebut. Kalau begitu bisakah hanya dengan satu kali pertemuan? Sangat bisa, ya. Sangat dapat itu terjadi. Tapi ada syarat untuk dapat hal tersebut terjadi, yaitu apa? Sugestibilitas Anda harus sangat tinggi. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sugestibilitas, ada statistik di dalam dunia hipnosis itu ada manusia-manusia yang mudah sekali dihipnosis. Artinya mudah sekali menerima sugesti dan berubah seperti apa yang disugestikan ke dalam dirinya. Ini jumlahnya ada 10% dari populasi. Jadi begitu disugesti, perubahan langsung signifikan. Jumlahnya 10%. Tapi ada yang sangat sulit sekali untuk disugesti. Ya, jadi dengan teknik apapun, sulit untuk berubah dari dia. Ini jumlahnya ada 5%. Ya. Kemudian ada yang bisa mudah, bisa tidak. Jadi antara, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Ini jumlahnya 85% dari populasi. Nah, ini yang kita ketahui di dalam dunia hipnosis mengenai hal tersebut. Benarkah statistika hal ini? Saya mengatakan juga sebenarnya tidak pas juga, karena pada fakta kenyataannya tidak. Tapi yang pasti, untuk dapat memahami bahwa satu kali pertemuan dapat berubah, memang sugestibilitas harus tinggi. Nah, sekarang bagaimana untuk memahami bahwa seseorang itu punya sugestibilitas tinggi atau rendah? Ya. Nah, makanya di dalam dunia hipnosis itu ada yang disebut dengan tes sugestibilitas. Ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kalau sempat di video ini, kalau tidak sempat kita di video akan datang, ya, yang selanjutnya di video-video saja mengenai lebih dalam tentang hal ini. Oke, sekarang tentang tes sugestibilitas. Sugestibilitas ini sebenarnya untuk mengetahui seseorang itu mampu menerima informasi begitu cepat pada saat dia mendengar informasi tersebut, sehingga informasi tersebut menjadi kenyataan buat dirinya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ada orang yang datang ke hipnoterapis, itu orang yang sedang bermasalah. Masalah apa? Masalah kepanikan, masalah ketakutan, masalah kecemasan, masalah ada pikiran sedang mau bunuh diri, masalah sedang narkoba, masalah sedang asik dan menikmati rokok dan minta dihentikan. Nah, masalah itu di dalam otak mereka sedang aktif-aktifnya. Sehingga apa? Kalau boleh diibaratkan itu, kalau sebuah gelas diisi dengan air yang penuh atau diisi air yang seperempat atau setengah atau 3/4, maka kita sulit untuk memasukkan air lainnya. Kalaupun masuknya tidak seutuhnya. Nah, ini makna dari tes sugestibilitas tersebut. Tapi secara neuroscience, tes sugestibilitas itu untuk menentukan attention seseorang terhadap informasi yang diterimanya. Benar-benar attention atau perhatiannya terhadap informasi yang diterimanya benar-benar tinggi atau rendah. Pada saat attention-nya tinggi, jadi maka fokus perhatiannya pun menjadi tinggi. Nah, sekarang kita bayangkan, seseorang dengan masalah dalam kehidupannya yang datang kepada hipnoterapis. Berarti attention-nya dia berada pada
dia. Ya, kita ingin merefresh, ingin mengganti hal tersebut dengan hal baru, itu sangat sulit sekali, bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya untuk mengetahui hal tersebut, mudah atau tidaknya, maka sebelum itu kita lakukan tes sugestibilitas. Ya, oke. Jadi tes sugestibilitas adalah untuk mengetahui seseorang sangat sugestif atau tidak. Pada saat dia sugestif, berarti perhatiannya terhadap informasi yang diterima, insya Allah begitu luar biasa dengan fokus perhatian yang sangat tinggi. Pada saat informasi itu masuk, diharapkan menjadi long term memory dan akhirnya langsung sekaligus menjadi perilaku pada dirinya. Pada saat dia ada masalah, maka itu tidak mungkin dapat dengan mudah terjadi. Oke. Apa saja tes sugestibilitas yang dilakukan? Oke, sebelum saya menjelaskan tentang hal ini, pernah pada dua acara saya melakukan tes sugestibilitas. Saya tidak mengatakan kepada mereka tes sugestibilitas, tapi saya mengatakan saya ingin tahu apakah di ruangan ini mempunyai fokus perhatian penuh atas apa yang saya katakan. Pada saat Anda mempunyai perhatian penuh terhadap apa yang saya katakan, maka apa yang saya katakan menjadi kebenaran buat diri Anda. Pertama, pada acara seminar cukup lama, ya, itu ada sekitar 200 peserta. Dari 200 peserta yang benar-benar sugestif hanya satu orang. Anda bayangkan statistik tadi, 200. Kalau kita ambil ada 10% sangat sugestibilitas, berarti ada 20 orang. Ternyata kita hanya dapatkan satu. Baru-baru tadi saya juga memberikan seminar, ya, pada institusi tertentu. Itu total peserta ada 400 orang. Dari 400 orang, tes sugestibilitas pertama, ya, eye fixation, yang saya lakukan itu hanya ada 2 orang yang benar-benar masuk sugestibilitasnya. Ya. Kemudian saya naikkan dengan tes sugestibilitas yang lain, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih susah sebenarnya di dalam pikiran kita, yaitu untuk melekatkan jari-jari dan telapak tangannya. Itu sebenarnya tes sugestibilitas yang cukup sulit buat seseorang. Itu mengenai lebih kurang sekitar 10-an orang. Ya, Anda bayangkan dari 400 kalau kita berbicara ada 10%, berarti ada 40 orang. Ternyata hanya ada sekitaran 10 orang yang benar-benar tangannya lock hand, terkunci sama sekali dan sulit untuk dibuka. Dan kondisi mereka sadar penuh. Mereka membuka mata dan mengatakan kepada saya, tangan mereka benar-benar terkunci dan tidak dapat terbuka. Mereka minta bantuan kepada saya untuk dapat membuka, karena mereka mengalami kecemasan yang luar biasa karena tangan mereka terkunci. Yang tadi pertama mata mereka terkunci pun, eye fixation atau tes mata terkunci, ya, mereka pun sangat ketakutan sekali karena ketakutan tidak dapat membuka mata. Nah, mereka inilah dengan tes sugestibilitas yang luar biasa, yang mudah mengalami perubahan. Tapi syaratnya sekali lagi, mereka dalam kondisi sedang tidak punya masalah. Oleh karena itu, yang Anda perhatikan di TV, orang-orang tersebut datang kepada hipnoterapis, apa masalah mereka? Mereka datang tidak ada masalah sama sekali, sehingga mudah dilakukan sugestibilitas. Tapi behind, di samping dari itu, mereka sudah dilakukan tes sugestibilitas untuk mengetahui mereka mampu atau dapat dihipnosis atau tidak. Sedangkan orang yang datang kepada hipnoterapis adalah orang dengan atau sedang dalam kondisi bermasalah yang begitu kuat di dalam pikirannya, yang sedang mereka pegang dan cengkram kuat masalah tersebut di dalam pikirannya. Dan mereka meminta hipnoterapis untuk masuk melepas cengkraman tersebut. Nah, untuk dapat melepas, maka mereka harus benar-benar mampu melepaskan hal ini, kemudian masuk sugesti baru atau kata-kata baru untuk mereplace, sehingga mereka merasa bebas. Mudahkah ini? Sangat tidak mudah. Oke, tes sugestibilitas yang pertama yang dapat kita lakukan. Tapi Anda jangan mengikutin, cukup saya menjelaskan saja. Nanti Anda bisa cari di video-video lain atau di buku-buku atau di tulisan-tulisan, karena saya takutnya kalau Anda sangat sugestif, maka Anda sendiri bingung untuk melepaskan kondisi ini. Tes yang pertama adalah eye fixation atau fiksasi bola mata, atau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia itu mata terkunci. Ya, dengan mata terkunci, pada saat Anda mendengarkan kalimat saya dan mata Anda benar-benar terkunci, berarti Anda benar-benar berfokus menikmati dan mengikuti apa yang saya sampaikan. Maka berarti tes pertama Anda berhasil, dan ini sebenarnya tesnya sangat mudah, ya. Saya kasih contoh begini. Jadi sekarang pejamkan mata Anda,
tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Semakin lama Anda semakin merasa nyaman dan merasa rileks. Di luar sana Anda mendengarkan ada banyak suara, apapun itu suara yang Anda dengarkan. Pada saat Anda mendengarkan suara tersebut, maka bayangkan di dalam pikiran Anda suara tersebut berasal dari apa? Kalau itu dari mobil, maka imajinasikan mobil tersebut. Bisa jadi mobil tersebut jenis mobil merek tertentu, dengan bentuk tertentu, dengan warna tertentu, bahkan Anda membayangkan di dalamnya ada beberapa orang yang ikut di dalam mobil tersebut. Anda bisa membayangkan kemungkinan besar di dalam mobil tersebut mereka sedang asik bersua dengan anak-anaknya, atau saling fokus perhatian satu sama lain dengan gadgetnya, atau memperhatikan kondisi jalan di depan sambil berbincang-bincang. Pada saat Anda memperhatikan hal tersebut, maka pada saat Anda mencoba membuka kedua kelopak mata Anda sangat sulit untuk Anda buka. Setiap kali Anda mencoba untuk membuka kedua kelopak mata Anda sangat sulit Anda buka. Maka coba buka kelopak mata Anda. Silahkan Anda mencoba membuka mata Anda. Maka pada saat itu orang yang sangat sugestif, artinya dia benar-benar fokus memperhatikan kalimat saya, dia akan sangat kesulitan untuk membuka kedua kelopak matanya. Bahkan dia merasa, kita bisa tambahkan sugesti, Anda merasa seperti ada lem yang membuat kedua kelopak mata Anda menempel kuat satu sama lain, sehingga setiap kali Anda mencoba membukanya semakin sulit. Semakin Anda mencoba, semakin sulit untuk membukanya. Nah, maka semakin sulit. Penjelasan mengenai kalimat-kalimat tadi, insya Allah nanti saya akan jabarkan perlahan. Kalau sempat di video ini, kalau tidak di video yang lainnya, agar Anda memahami kenapa atau hal apa yang menyebabkan saya menggunakan kalimat tersebut. Nah, pada saat orang ini tidak mampu membuka kedua kelopak matanya, berarti dia satu, sugestif. Maka informasi yang saya akan masukkan kepada dia, maka akan mudah. Fokus perhatian dia adalah pada saya, bukan pada masalah dia yang terjadi. Oke, ini yang paling sederhana. Bisa juga dengan tes yang lain kita tambahkan. Jadi tidak hanya satu tes, bisa 2 tes, bisa 3 tes, bisa 4 tes, bisa 5 tes, bahkan sampai 15 tes. Tapi saya bisa mengambil yang sedang, yang ringan, yang sedang, bahkan yang berat. Misalnya drop hand test, yaitu tes misalnya Anda merasa tangan Anda satu memegang balon, satu tangan memegang batu bata, dan pejamkan mata Anda. Nah, di sana Anda bisa buat mereka menggambarkan dengan jelas bahwa tangan mereka memegang balon yang amat sangat banyak. Balonnya berwarna-warni dan besar. Satu sisi tangan mereka yang menghadap ke atas sedang memegang batu bata. Batu batanya terasa amat sangat kasar di tangan mereka dan sangat besar dan terasa berat. Makin lama pada saat Anda merasakan balon di tangan kanan Anda yang banyak dan besar, yang ada di tangan kiri Anda yang banyak dan besar dengan berbagai macam warna, mengangkat tangan Anda perlahan ke atas. Dan satu sisi tangan Anda yang memegang batu bata, semakin berat Anda rasakan, maka semakin menekan tangan Anda. Maka pada saat dia merasakan hal tersebut, mampu menikmati apa yang saya katakan di dalam pikirannya dan mampu mengimajinasikan apa yang saya katakan, maka terjadi perpindahan tangan tersebut begitu jauh. Maka ini juga salah satu tanda bahwa sugestibilitas mereka lumayan tinggi, sehingga mereka benar-benar sedang berfokus dengan saya. Maka apapun saya katakan kepada mereka, insya Allah dapat menjadi sebuah kebenaran buat mereka. Tapi pada saat mereka tidak mampu, berarti mereka sedang berkutat dengan masalah mereka di dalam pikiran mereka. Ketiga, biasanya tes yang cukup berat, lock hand. Ya, lock hand test. Ini memang cukup berat karena imajinasinya memang cukup sulit bagi orang lain. Tidak semua orang mampu melakukan. Sekali lagi ada kalimat imajinasinya begitu berat. Kadang-kadang logika mereka cukup tinggi sehingga mana mungkin ini bisa terjadi. Ya, contohnya begini. Nah, sekarang Anda rekatkan, Anda pegang kedua telapak tangan Anda ini, bisa di depan, bisa seperti ini pun sebenarnya tidak ada masalah. Ya, Anda lekatkan, Anda pegang kuat dan pegang erat. Dan Anda merasakan seperti ada lem yang keluar dari kulit Anda, dari telapak tangan kulit Anda, kiri dan kanan, sehingga lem tersebut, seperti lem Alteco juga boleh, seperti lem yang membuat tangan Anda sangat sulit sekali untuk Anda buka. Maka setiap kali Anda mencoba membuka telapak tangan Anda, maka lem tersebut akan membuat tangan Anda semakin kuat untuk melekat satu sama lain. Ya, maka pada saat sudah selesai, dia mencoba membuka, dia sangat sulit sekali untuk membuka. Nah, bahkan kondisi ini
pada banyak kasus yang mereka membuka mata dan mereka mengatakan tidak bisa dibuka. Saya bilang coba tarik sekuat-kuatnya. Mereka tidak dapat membukanya. Nah, mereka ini tes sugestibilitas yang sangat sulit dan pada saat ini berhasil maka sugestibilitas mereka tinggi. Ya. Nah, kondisi inilah yang mampu membuat seseorang itu berhasil di dalam hipnoterapi. Tapi pada semua itu gagal, maka jangan berharap. Seperti yang saya katakan tadi, pikiran Anda, otak Anda sedang bekerja dengan masalah Anda. Maka Anda tidak dapat berfokus dengan saya. Karena itulah kesulitan saya untuk memasukkan sugesti ke dalam diri Anda. Maka keberhasilannya menjadi rendah. Ini yang paling harus Anda perhatikan. Nah, sekarang saya kasih kasus contoh ya. Contoh kasus orang yang dengan panik begitu luar biasa, dia ketakutan luar biasa. Kenapa dia datang ke hipnoterapis? Karena kepanikannya sangat sering muncul. Orang datang dengan kecemasan dan ketakutan. Ya. Kenapa mereka datang? Karena kecemasannya semakin parah, bukan semakin ringan. Jadi mereka datang pada saat kondisi psikologis mereka memang amat sangat bermasalah. Bukan pada saat tidak terlalu bermasalah. Berbeda dengan fobia. Ya. Contoh saya melakukan penanganan fobia. Ada pada seorang wanita fobia dengan kulit bawang putih. Ada fobia dengan ular. Ada fobia dengan ketinggian. Itu mudah untuk kita lakukan proses perubahan. Karena apa? Itu tidak terjadi setiap saat, setiap waktu di dalam pikiran mereka. Hanya pada saat kondisi tertentu saja. Sehingga pada saat kondisi tidak bermasalah, kita dapat melakukan hipnoterapi. Kalau saya mengatakan itu tipuan pada proses berpikir mereka, sehingga mereka percaya itu tidak mengganggu mereka. Ya. Nah, mereka datang dengan kecemasan yang begitu luar biasa. Ya. Pada saat itu mereka ingin, satu, mereka tidak mau diberi obat karena mereka takut obat-obatan tertentu akan mereka konsumsi terus-menerus. Padahal tidak. Ya, pada saat kita memperbaiki, tidak perlu obat-obatan yang lebih lanjut, hanya untuk awal saja. Kemudian mereka sudah mengkonsumsi obat tertentu dan merasa tidak berhasil. Saya mengatakan ini gagal karena obatnya tidak tepat. Ya, maka mereka datang kepada hipnoterapis ingin hanya satu kali pertemuan saja dan pertemuan itu membuat diri mereka tenang, mereka hidup nyaman, kembali seperti sedia kala. Mampukah itu terjadi? Saya yakin tidak akan dapat mudah terjadi. Karena tes sugestibilitas pada diri mereka pasti gagal. Mungkin ada yang pernah datang ke tempat saya, kok saya tidak melakukan tes sugestibilitas? Ya, saya tidak akan melakukan tes sugestibilitas kepada Anda. Karena apa? Pada saat Anda berbicara, saya sudah melakukan tes sugestibilitas kepada Anda. Contoh, ya. Sekarang saya bilang, Anda dalam kondisi kepanikan yang luar biasa pada kondisi tertentu. Misalnya Anda berada di mall, baru saja Anda berada di mall. Tadi Anda sangat merasa panik dan tidak tahu kondisi itu apa yang menyebabkan itu terjadi. Sekarang kembali Anda bayangkan kondisi tersebut. Anda bisa buka mata, Anda bisa juga tutup mata Anda. Itu tidak masalah buat saya. Ya. Nanti saya jelaskan lagi kenapa harus buka, kenapa harus tutup. Ya. Perlahan-lahan, karena seri ini begitu panjang. Begitu Anda mencoba mengingat kembali kondisi itu, mengingatnya saja Anda kesulitan. Aduh Pak, saya kesulitan sekali untuk mengingat. Itu sudah bukti tes sugestibilitas yang kita lakukan gagal. Jadi tidak perlu dilakukan tes sugestibilitas lebih lanjut, ya, karena kegagalan yang pertama tadi. Tapi ada ahli yang mengatakan, walaupun tidak dilakukan tes sugestibilitas atau dilakukan tes sugestibilitas, maka keberhasilan terapi tetap terjadi. Karena kita mengikuti dari kondisinya dia, yaitu kondisi apa? Ada manusia yang bertipe logical thinking, kemudian ada emotional thinking. Saya mengatakan itu tidak benar. Karena apa? Logical thinking, tipe logical thinking dan tipe emotional thinking itu nanti pada saat kita melakukan. Jadi kalau tes sugestibilitasnya berhasil dan ternyata pada saat kita mengajak dia berbicara, dia bertipe logical thinking, maka kita mengikuti logical thinkingnya dia. Pada saat dia bertipe emotional thinking, maka kita mengikuti terapi selanjutnya atau berbicara kepada dia dalam dialognya itu dengan emosional. Itu keberhasilan. Jadi itu bukan di awal, itu nanti keberhasilannya itu. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi gini, otak manusia itu mempunyai kapasitas. Jadi pada saat otak seseorang dengan kapasitas masalahnya, maka untuk kapasitas baru yang kita masukkan ke dalam otak mereka itu tidak dapat masuk. Nah, kapasitas yang begitu renggang, yang begitu kosong, ini menyebabkan seorang mampu berattention, mempunyai perhatian kepada
hal yang kita masukkan. Sekarang orang dengan kapasitas masalahnya sedang terjadi dan kapasitas itu tertutup dengan masalah tersebut, maka attention atau perhatiannya dia ada pada masalah tersebut. Dan kapasitas ini terbatas. Kapasitas ini memang sebenarnya tidak terbatas, tapi pada saat seseorang mempunyai masalah, maka kapasitas ini menjadi kecil atau menjadi sempit. Ya, karena itulah sangat sulit untuk mengganti kapasitas ini. Secara sekilas saya jelaskan hal tersebut, nanti perlahan saya akan jelaskan lebih lanjut secara saintifiknya mengenai hal ini. Saya sangat senang sekali bila ada dari Anda bertanya tentang hal ini, sehingga diskusi kita nanti saya akan bisa buatkan jauh lebih terarah lagi untuk topik-topik yang Anda inginkan. Nah, itulah tadi syarat-syarat untuk hipnosis bisa berhasil hanya dengan 1 kali pertemuan saja. Bila hal tersebut tidak terjadi, maka tidak akan dapat terjadi hanya dengan 1 kali pertemuan, maka diperlukan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau dengan saya akan memberikan obat tertentu untuk mengurangi kecemasan Anda yang berlebih tersebut, untuk mengurangi kepanikan Anda tersebut, untuk mengurangi hal-hal yang berat tersebut. Begitu kurang, jauh sama sekali, baru Anda ketemu dengan saya. Kita berdiskusi kembali untuk men-challenge perubahan pola perilaku Anda. Sehingga pada saat Anda mengalami kepanikan, pada saat Anda mengalami kecemasan, pada saat Anda mengalami ketakutan, pada saat Anda mengalami bermasalah dengan masalah kondisi proses berpikir dan psikologi Anda, maka Anda menjadi master buat diri Anda. Karena Anda sudah memain, oh, kepanikannya itu tidak beralasan. Oh, kecemasan itu sebenarnya hanya sementara saja karena ada proses tertentu. Nah, itu gunanya pertemuan yang dilakukan dengan hipnoterapis. Ya, saya harap Anda mengerti dan memahami dari apa yang saya sampaikan ini. Jika Anda tidak mengerti, sekali lagi silakan komentar Anda tuliskan, ya, sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini agar Anda dapat memahami lebih lanjut tentang hal ini, baik oleh orang awam ataupun Anda yang sudah memahami tentang hipnosis, atau Anda merasa ahli sebagai seorang hipnosis tapi Anda merasa berseberangan dengan saya. Silahkan tulis, kita berdiskusi sama-sama di kolom komentar. Jadi agar Anda dapat mengikuti video-video yang saya keluarkan, maka klik tombol subscribe agar Anda dapat berlangganan dengan saya. Kemudian klik tombol loncengnya agar setiap kali video yang saya keluarkan, Anda langsung mengetahui video saya baru saja saya keluarkan. Saya yakin apa yang saya jelaskan cukup bermanfaat buat diri Anda. Dan ini ada banyak orang lain yang tidak memahami dan tidak mengetahui hal ini. Agar mereka tahu, maka bagilah video ini kepada mereka, sehingga ilmu ini semakin bermanfaat, sehingga pengetahuan ini semakin bermanfaat, sehingga penjelasan ini semakin bermanfaat kepada banyak orang, tidak hanya kepada Anda, tidak hanya kepada saya, ya. Semakin banyak orang lebih pintar, semakin banyak orang lebih cerdas. Harapannya permasalahan tentang kondisi pikiran yang tidak pas, tidak bermanfaat dengan kondisi psikologi yang tidak kita inginkan, itu tidak ada lagi. Kita ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.